7 usaha yang menjanjikan untuk antum jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika antum ingin tahu apa aja sih bisnis atau usaha yang bagus untuk dijalankan, ya, Ana punya 7 usaha yang menjanjikan. Kalau antum memang jalankan, ya, itu insya Allah akan bisa mendapatkan pundi-pundi uang atau bisa mendapatkan jadi jalan rezeki yang insya Allah akan banyak. Yang pertama, 7 usaha yang menjanjikan yang pertama adalah usaha yang memang benar-benar antum jalankan, ya. Yang pertama itu. Jadi Ana nggak nyebutin usaha A, usaha B, usaha C, usaha D, nggak. Karena kebanyakan banyak orang itu punya ide usaha A, punya ide usaha B, punya ide usaha C, dan itu hanya jadi ide usaha aja. Tidak dijalankan, tidak dilakukan, hanya jadi awang-awang. Tapi ketika nanti ada seseorang yang menjalankan usaha antum, nanti dikira nyuri ide. Padahal ide antum itu cuman cuman jadi ide dan nggak antum jalan-jalankan. Jadi memang yang pertama, usaha yang paling menjanjikan, ya, itu adalah usaha yang memang benar-benar antum jalankan. Nggak peduli apapun usahanya, antum mau usaha jualan baju, mau antum jualan makanan, mau antum jualan jasa, mau antum jualan bisnis digital, mau antum jualan furnitur, interior, dan lain-lain, apapun itu. Karena bisnis yang bagus itu adalah bukan bisnis tergantung bisnisnya, ya. Jadi kebagusan bisnis itu bukan tergantung dari bisnisnya, tapi tergantung dari CEO-nya, siapa yang menjalankan bisnisnya. Jadi tak peduli apapun usaha antum, misalnya antum mau jualan interior, mau jualan keripik, ada orang cuma jualan keripik pedas, dia bisa punya Lamborghini, ya. Kalau antum tahu keripik Maici, ya, itu dia cuman jualan keripik pedas, keripik singkong pedas, tapi dia bisa sampai beli Lamborghini. Ada juga orang yang mungkin jualannya keren, misalnya baju atau apa, tapi ternyata omsetnya nggak gede-gede gitu. Jadi apapun bisnisnya itu bagus, teman-teman. Yang penting bisnisnya adalah antum jalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bisnis yang menjanjikan adalah bisnis yang antum jalankan dengan mentor, gitu. Kenapa? Karena kalau antum misalnya berbisnis terus kemudian jalan sendiri, nggak tahu harus bagaimana, terus bingung cara jualannya, terlebih lagi untuk teman-teman yang pemula, ya. Terlebih lagi untuk antum yang pemula, kalau antum seorang pemula terus kemudian jalan bisnis sendiri, itu pasti kegagalan akan lebih banyak. Jadi bisnis yang bagus, yang menjanjikan, ya, yang paling menjanjikan adalah yang kedua, bisnis dengan mentor, gitu. Jadi kalau antum punya mentor bisnis yang antum percaya, misalnya, oh, si A ini bisnisnya bagus nih misalnya, terus ternyata membuka peluang bisnis si A ini misalnya, nah itu antum join dulu, nggak masalah. Jadi antum join dengan mentor, terus kemudian belajar sistem bisnisnya, belajar bagaimana cara dia mengembangkan bisnisnya, baru nanti kalau antum sudah mempelajari semua, antum bisa buka sendiri. Jadi bisnis yang kedua yang bagus untuk dijalankan adalah antum berbisnis dengan mentor. Yang ketiga, antum bisa menjadi seorang reseller, ya. Yang ketiga, bisnis yang bagus dan menjanjikan adalah antum menjadi seorang reseller. Apapun produknya, ya. Antum bisa reseller baju, reseller sepatu, reseller parfum misalnya, atau reseller macam-macam. Terserah antum mau cari barang yang dijual dengan sistem reseller, apapun produknya, yang penting antum bisa menjadi reseller. Nah, kenapa harus reseller gitu, ya? Karena kalau reseller, yang pertama, antum nggak perlu pusing mikirin bagaimana menciptakan produk tersebut. Yang kedua, antum nggak pusing mikirin membuat materi-materi promosi. Jadi kalau misalnya antum reseller produk A, biasanya produknya udah dibuatin, materi promosinya udah dibuatin, antum tinggal jalanin aja. Dan bahkan ada beberapa program kemitraan atau reseller itu yang dia ngajarin cara jualannya. Cara jualan dari Facebook, cara jualan dari Instagram, dari WhatsApp, dari website, dari YouTube, dan macam-macam gitu. Nah, buat antum yang pengen jadi reseller, antum bisa jadi resellernya salah satu produk Ana, ya. Ana punya produk parfum namanya Wenger, ya. Wenger itu adalah salah satu produk Ana, parfum dengan aroma kopi, ada aroma cappuccino, ada aroma espresso, dan ada aroma black coffee gitu.
Jadi bagi antum yang pengen join kemitraan atau pengen join reseller di bisnis Ana ya, di produk Wenger, silahkan buka mitrawenger.com. Jadi antum bisa buka link di bawah ini atau cek link di di caption Ana, itu mitrawenger.com. Itu yang ketiga. Yang keempat ya, bisnis atau usaha yang menjanjikan yang keempat adalah tentang aset digital gitu. Nah, kenapa aset digital? Jadi gini teman-teman, banyak orang sekarang itu sudah mulai go online, apalagi karena pandemi ini ya, karena ada pandemi coronavirus, orang-orang sudah mulai aware, makin banyak orang yang pengen jualan online, makin banyak orang yang pengen memperdalam online. Nah, inilah saat yang tepat untuk antum bisa memiliki aset digital. Nah, aset digital itu apa sih ya? Aset digital itu adalah sebuah aset dalam bentuk digital yang antum sewa-sewakan ke orang. Jadi ibaratnya gini, Anda punya sebuah server, kemudian ada orang pengen bikin website, orang pengen bikin aplikasi, orang pengen bikin Android misalnya, atau orang pengen nyewa server. Nah, server ini kita sewakan ke orang-orang tadi yang pengen bikin website, yang pengen bikin aplikasi web based, itu kita sewakan ke mereka. Nah, kalau dia sudah sewa aplikasi kita, itu dia akan bayarnya bulanan. Dan kalau dia nggak perpanjang bulan depan, aplikasinya kita matikan. Sama kayak website itu bayarnya tahunan. Kalau dia nggak perpanjang websitenya, itu websitenya kita matikan di tahun depan. Sehingga ketika kita tahun ini katakan jualan 100 website, tahun depan jualan 100 website lagi, berarti tahun depan itu kita dapat perpanjangan dari 100 website di tahun ini dan 100 website yang kita jualan di tahun depan. Jadi di tahun depan itu kita akan dapat 200 penjualan. Jadi dari penjualan yang lama dan penjualan yang baru. Enaknya bisnis aset digital itu adalah income-nya itu akan ngegulung terus teman-teman. Makanya antum kalau mau mempelajari tentang aset digital, nanti ada link di bawah juga ya tentang aset digital, antum bisa langsung klik pelajari apa sih itu aset digital. Dan yang paling penting adalah ini adalah usaha yang sangat menjanjikan. Kenapa? Karena ketika dia nanti ke depan makin banyak orang yang online, makin banyak orang yang jualan online, makin banyak orang yang membutuhkan aplikasi, dan teknologi makin maju gitu ya, aset digital akan semakin banyak diminati oleh orang gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kelima ya, usaha yang sangat menjanjikan juga ya. Yang kelima adalah antum menjadi kontraktor atau antum menjadi agen kontraktor ya. Kenapa kontraktor? Karena gini, di Jakarta aja itu orang mau renovasi rumah, mau bangun rumah, ada pembangunan itu sebulan itu bisa sampai ratusan teman-teman. Bisa sampai ratusan orang itu ingin ngebangun rumah, atau mungkin ingin renovasi rumah, atau ingin perbaikan rumah dan lain-lain. Nah, ketika antum bisa menjadi seorang kontraktor ya, itu sangat peluang yang sangat menjanjikan. Karena kalau kontraktor itu rumah ya, terlebih rumah, itu satu proyek bisa rata-rata bisa 200 juta, 300 juta, 400 juta, bahkan yang 1 miliar pun juga ada gitu. Jadi proyek-proyek konstruksi ya, khususnya perumahan, itu ada yang mainannya 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta, 1 miliar dan seterusnya. Nah, kalau antum sendiri nggak bisa untuk mengerjakan konstruksi ya, nggak bisa menjadi kontraktor, antum bisa menjadi agen kontraktor gitu. Nah, antum tinggal tawarkan aja jasa konstruksi banyak ke tetangga antum, ke teman-teman, terus ke teman kerja, teman main, teman sekolah dulu, teman SMA, teman SMP, siapapun orang yang kenal sama antum atau antum kenal sama mereka, tawarin mereka kalau mereka mau bangun rumah, renovasi rumah, atau perbaikan rumah bisa ngubungin antum, nanti antum bisa kasih ke Bintoro gitu. Jadi kalau antum bisa memasukkan proyek jadi agen kontraktor di kita, ketika deal itu kita akan ngasih 1-2,5% dari nilai proyek. Jadi kalau nilai proyeknya itu 1 miliar misal ada tetangga antum mau bangun rumah ya, terus antum menawarkan Bintoro ke mereka, ternyata deal nih nilainya 1 miliar. Nah, antum akan dapat 1-2,5%. Tergantung dari tadi nilai proyek, terus kemudian keuntungan kita berapa gitu kan. Itu range-nya 1-2,5%. Kalau misal kita kasih 1%, berarti antum dapat 10 juta.
Tapi kalau antum kita kasih 2,5%, berarti antum akan dapat 25 juta rupiah. Nah, kalau antum pengen gabung ya ke dalam keagenan kontraktor, antum bisa kunjungi kafilahkonstruksi.com, atau nanti linknya kita kasih di bawah juga ya. Antum bisa lihat kafilahkonstruksi.com. Jadi nanti antum kita kasih website, terus kemudian kita kasih bagaimana cara jualannya, kita siapkan materi promosinya. Nanti begitu ada orang mau renovasi atau mau bangun rumah, antum sampaikan ke kita yang survei, kita yang hitung, kita yang ngegambar, sampai deal itu kita yang ngurusin. Jadi antum cuman ngasih doang informasi bahwa si A itu mau renovasi rumah, begitu deal kita langsung kasih 1-2,5%. Jangan lupa klik kafilahkonstruksi.com, atau linknya akan kita kasih di bawah. Silahkan klik dan pelajari di situ. Kemudian yang keenam ya, usaha yang menjanjikan yang keenam itu adalah antum bisa menjadi seorang developer ya, developer properti terkhusus adalah developer properti syariah. Kenapa? Karena pasar syariah di Indonesia itu banyak sekali teman-teman. Jadi sekarang udah mulai banyak orang yang mulai sadar, mulai ikut pengajian bahwa ngambil KPR perumahan itu haram. Terus kemudian banyak orang yang sudah mulai ngaji, banyak tahu mana yang halal, mana yang haram gitu kan. Sehingga banyak sekarang orang berubah, kalau pengen beli rumah itu nyari yang konsepnya syariah, bukan yang KPR konvensional gitu ya. Atau mungkin KPR dari bank syariah yang mungkin memang belum syariah misalnya. Nah itu marketnya gede banget gitu. Jadi kalau antum pengen terjun ke dalam usaha yang menjanjikan ya, itu adalah silakan masuk ke dalam developer properti syariah gitu. Loh mas, tapi kan menjadi developer itu nggak semudah itu, nggak bisa langsung kita terjun terus kemudian nanti ketika kita terjun ternyata kita salah sedikit ruginya akan banyak. Iya bener, namanya bisnis, kalau misalnya pengen dapat untung gede ya berarti resikonya juga gede. Kalau antum pengen resikonya kecil ya untungnya pasti juga kecil. Developer itu adalah salah satu bisnis yang untungnya gede, tapi kalau antum salah langkah, ruginya itu juga gede banget gitu. Namun untuk menjadi seorang developer itu adalah salah satu bisnis yang sebenarnya resikonya itu sangat terukur. Contoh gini, antum punya duit 1 miliar misal, terus kemudian antum beli tanah, terus kemudian antum menjadikan rumah, kemudian antum jual katakan 1,5 miliar atau 2 miliar. Resiko tertinggi dari seorang developer adalah produknya nggak laku, rumahnya nggak laku, terus kemudian bangunannya terjadi penyusutan. Tapi ketika bangunannya nyusut, antum tahu bahwa nilai atau harga dari tanah tersebut itu akan makin lama makin naik. Jadi kalau misalnya rumah antum itu nggak laku ya, setiap tahun itu rumah itu nilainya akan naik gitu. Beda kalau antum misalnya jualan baju ternyata nggak laku bajunya, nanti tahun depan itu bukan malah naik, antum harus jual diskon. Karena apa? Karena mungkin udah ganti tren lagi bajunya gitu ya. Atau mungkin antum jualan makanan dijual terus kemudian nggak laku, tahun depan yang ada busuk, yang ada antum udah harus buang itu makanan gitu ya. Berbeda dengan properti. Kalau properti antum beli tanah terus kemudian antum bangun rumah, itu kalau nggak laku tanahnya besar kemungkinan akan naik. Kecuali bangunan. Kalau misalnya rusak itu dia akan nyusut. Tapi penyusutan bangunan itu nggak akan sebesar kenaikan tanah, sehingga masih bisa untuk nutupin. Kira-kira kayak gitu. Sehingga untuk menjadi seorang developer ya, itu sebenarnya aman dari sisi barang yang kita jual itu nggak akan nyusut gede. Kira-kira kayak gitu. Cuman bagi antum yang takut untuk masuk menjadi developer ya, bingung untuk menjadi developer, nah kita bisa bareng-bareng. Anda membuka program patungan ya, untuk menjadi developer. Jadi kita bareng-bareng beli tanah, terus kemudian kita bareng-bareng bangun rumahnya, terus kemudian kita bareng-bareng jual itu rumah. Jadi kalau bisnis dilakukan berbarengan ya, bareng-bareng, itu resikonya terbagi, walaupun keuntungan juga terbagi, tapi resikonya juga terbagi. Nah di lain sisi itu, ketika kita sudah patungan, antum bisa belajar tuh, oh ternyata proses untuk menjadi developer seperti ini, oh ternyata proses perizinan seperti ini, oh ternyata proses membangun seperti ini, oh cara jualan seperti ini. Akhirnya antum bisa belajar di situ. Patungan dulu, kita bareng-bareng, kita bikin 1 proyek, 2 proyek, 3 proyek. Nextnya kalau antum sudah belajar, sudah tahu caranya, baru antum bisa bikin perumahan sendiri. Kira-kira kayak gitu. Jadi antum kalau pengen gabung ke dalam
patungan developer properti ya, antum bisa sama. Silahkan klik link yang ada di bawah ini, nanti kita kasih klik linknya, atau antum bisa WhatsApp ke nomor di bawah ini juga. Jadi nanti kita akan kasih nomor WhatsApp di bawah ini. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, bisnis yang menjanjikan ya, salah satu bisnis usaha yang menjanjikan untuk dijalankan adalah kos-kosan ya. Kos-kosan itu kalau antum sudah punya satu kos-kosan, udah antum punya 20 kamar misal. Punya 20 kamar, satu kamarnya antum sewakan 1 juta, 20 kali 1 juta itu bisa 20 juta per bulan antum bisa dapatkan. Dan itu fix. Setiap bulan ya, setiap bulan antum akan dapatkan 20 juta, 20 juta, 20 juta kalau kos-kosannya itu rame ya. Kalau kos-kosannya itu dihuni semua orang gitu kan. 20 pintu, 20 pintunya semua dihuni. Nah, itu antum akan dapat 20 juta per bulan. Setiap bulan fix selama orang itu ngekos di situ. Dan yang namanya kos-kosan itu pasti dicari banyak orang, teman-teman. Kalau tempatnya strategis, tempatnya enak, insya Allah itu dicari banyak orang. Cuman ya, untuk membangun kos-kosan itu nggak mudah. Kemarin Ana dapat proyek membangun kos-kosan di Mampang, nilainya 1,5 miliar. Kemudian rencana mau dapat proyek di Cikarang, itu membangun kos-kosan juga nilainya 1,1 miliar. Modalnya gede banget gitu. Makanya kalau kita pengen bangun kos-kosan ya dengan modal yang 1 miliar, 1,5 miliar, mungkin antum, wah 1 miliar gede banget mas. Nggak mungkin kalau aneh langsung seperti itu. Bisa nggak yang nggak 1 miliar? Bisa aja kalau kita bareng-bareng lagi. Jadi kita jamaah, katakan 100 orang, ngumpulin satu orang 10 juta, 10 juta, 10 juta, 100 orang kali 10 juta, itu udah 1 miliar. 1 miliar kita belikan tanahnya, terus nanti ada 100 orang lagi, ngumpulin 10 juta, 10 juta, 10 juta, 1 miliar lagi misalnya, berarti 2 miliar, kita bangunkan kos-kosan, terus kemudian kita bagi hasil. Nah mungkin memang kecil bagi hasilnya, tapi ini kan akan jadi aset. Jadi aset di mana aset ini antum nggak kerja ya, antum nggak ngapa-ngapain, tiap bulan akan dapat pemasukan gitu. Nah rencananya insya Allah kita akan membangun juga program ngebangun kos-kosan ya, ngebangun kos-kosan patungan. Jadi antum bisa join juga untuk kita nanti bangun kos-kosan patungan. Nanti antum bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini, atau nanti bisa kita kasih klik link untuk antum pelajari gitu. Jadi itu 7 usaha yang menjanjikan ya, 7 usaha yang menjanjikan. Ingat, yang pertama adalah usaha yang dijalankan. Jadi jangan sampai antum nyari-nyari di Google, nyari di YouTube, nyari usaha-usaha yang menjanjikan. Oh ada usaha ini, usaha ini, usaha ini, usaha ini. Akhirnya ujung-ujungnya antum nggak menjalankan karena bingung. Jadi usaha yang paling bagus, yang paling menjanjikan adalah yang pertama, usaha yang dijalankan. Yang kedua, usaha dengan mentor. Kenapa? Karena mentor itu bisa memberikan antum arahan. Karena mentor itu mungkin sudah mengalami kegagalan-kegagalan, sehingga antum bisa, kalau misalnya antum mau gagal, kita bisa arahin, oh jangan seperti ini, jangan seperti ini. Yang ketiga, antum bisa menjadi reseller. Ana juga menawarkan kalau antum pengen jadi reseller, silahkan menjadi resellernya Wenger. Buka mitrawenger.com. Yang keempat, antum bisa gabung di aset digital ya. Antum bisa bisnis di dunia digital, nyewain server, nyewain web hosting, nyewain VPS dan macam-macamnya. Antum bisa klik link yang ada di bawah ini, nanti kita kasih klik linknya, antum bisa pelajari di situ. Yang kelima, antum bisa menjadi kontraktor atau bisa menjadi agennya kontraktor. Kalau antum ingin gabung ke dalam agen kontraktor, silahkan klik link kafilahkonstruksi.com ya, kafilahkonstruksi.com, linknya ada di bawah juga. Yang keenam, antum bisa menjadi developer properti. Kalau antum takut sendirian, nanti antum bisa gabung dengan kami patungan untuk menjadi developer properti syariah. Antum bisa WhatsApp juga di nomor yang kita cantumkan di bawah. Yang ketujuh, kos-kosan ya. Nanti kita bisa patungan juga kalau antum belum memiliki dana besar untuk membangun kos-kosan. Kita nanti patungan untuk membangun kos-kosan, sehingga nanti kita jamaah, kita bareng-bareng. Nanti kalau ada hasilnya kita bagi bareng-bareng. Kalau ada resikonya juga kita bagi bareng-bareng. Inilah enaknya kita berbisnis berjamaah gitu. Jadi itu dulu teman-teman, 7 usaha yang menjanjikan. Silakan dipraktikkan, silakan pilih manapun yang antum pengen. Mau jadi reseller, mau jadi aset digital, agen konstruksi, terus jadi developer atau bisnis kos-kosan, silakan pilih yang manapun. Kalau antum mau join bareng-bareng sama kita, insya Allah kita bisa maju bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.